Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, kita ngebahas gadget lagi. Dan kali ini topiknya masih seputar Galaxy S23 Ultra. Semoga kalian belum bosan. Dan sebelum lanjut ke reviewnya, kali ini saya ingin ngebahas tentang Samsung Galaxy S23 Ultra dan juga Galaxy S22 Ultra. Karena ini tuh banyak banget yang nanyain. Entah mereka tuh kayak mau upgrade ya, entah mungkin masih bingung mau beli S23 atau enggak, atau sedang memantapkan pilihan untuk beli Galaxy S22 Ultra aja karena harganya udah lebih murah. Kalau dibilang lebih murah banget sebenarnya enggak ya, karena Galaxy S22 Ultra ini saya cek kondisi baru di marketplace itu banyak yang jual di kisaran 15 jutaan, sedangkan untuk yang second itu di 13 sampai 14 jutaan. By the way, ini adalah harga saat Galaxy S23 Ultra masih dalam posisi pre-order. Jadi mungkin ya belum ready stock makanya harganya masih gitu, tapi mungkin kedepannya bakal ada penyesuaian lagi. Oke, kita mulai langsung aja untuk ngebahas kedua handphone ini. Jadi ada beberapa bagian yang bakal saya omongin di video kali ini. So, kalau kalian ada bagian yang spesifik pengen dicari, seperti biasa saya taruh timestamp aja di kolom deskripsi deket tombol like sama subscribe yang ada di bawah. Ya, yang pertama kita mulai dari yang udah banyak dibahas adalah soal desain ya. Buat yang mungkin nggak pertama kali lihat video soal Galaxy S23 Ultra, mungkin udah pada nggak ya kalau handphone barunya Samsung ini ngebawa desain yang sangat mirip dengan yang versi tahun lalu tapi dengan beberapa perbedaan. Minor tapi ya ada. Yang pertama itu dari segi di bagian samping dia lebih rata sehingga layar lengkungnya nggak mengganggu. Terus untuk posisi serta ukuran lensa di kamera belakang itu juga sedikit berubah sehingga casing lama itu nggak bisa dipakai di handphone baru. Habis itu kalau kita lihat lebih dekat juga, titik merah yang ada di kamera ya di tahun lalu sekarang di versi baru itu udah nggak ada. Sisanya dari segi dimensi itu masih sama aja. Habis itu untuk S Pen tentu masih tersedia di sini ya, masih dalam HP kayak gini. Tapi ya, baik di acara Unpack-nya minggu lalu sampai sesi interview media yang saya hadiri di Singapura, Samsung tuh sama sekali nggak menyinggung soal S Pen karena emang sama sekali nggak ada perubahan. Fiturnya sama, pressure sensitive-nya sama, pokoknya semuanya sama, nggak ada perbedaan sama yang tahun lalu. Jadi ya nggak ada berubah. Next kita masuk ke bagian specs ya. Satu yang hampir sama sekali nggak berubah dari handphone ini sebenarnya adalah layarnya. Ukuran, jenis panel, refresh rate, sampai tingkat kecerahan, angka nitsnya itu nggak berubah. Sama plek-plekan alias persis. Yang beda tuh cuma satu, yaitu kacanya doang. Dimana Galaxy S22 Ultra itu dia pakainya adalah Gorilla Glass Victus Plus. Sedangkan untuk Galaxy S23 yang Ultra dia menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Lanjut ke soal chipset, ini baru deh, beda banget. Karena Galaxy S23 Ultra pakai produk spesial dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Buat yang mungkin belum tahu, perbedaan itu ada di kecepatan prime core yang naik dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2 versi standar. Artinya, performanya bisa lebih kenceng, apalagi kita bandingkan sama chipset tahun lalu. Buat para penikmat Antutu, langsung aja nih saya persembahkan ya angka dari Galaxy S23 Ultra kalau dibandingkan sama S22 Ultra yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, dan perbedaannya itu nggak main-main. Dalam praktik pemakaian, tenaga yang lebih besar, lebih kencang seperti ini sebenarnya mungkin pada sebagian orang tidak akan terlalu terasa bedanya, apalagi kalau pemakaian handphone itu cuma buat sosial media, nonton YouTube, nonton Netflix lah segala macamnya, multitasking juga ringan, itu mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau kita fungsikan handphone pada aktivitas yang lebih intensif seperti main game yang berat ya dengan settingan retak kanan mungkin, atau bidang kreatif lain kayak pakai ekspor video ya alias render, itu selisihnya bener-bener kelihatan. Untuk gaming ya yang intensif dengan setelan grafis tinggi, performanya terasa lebih stabil dan lebih mulus. Sedangkan kalau saya coba untuk ekspor video, ini durasinya jauh lebih cepat sehingga akan sangat ngebantu bagi mereka yang mengandalkan handphonenya untuk ngeproses konten mulai dari syuting ya karena nanti kamera juga oke, ditambah dengan pemrosesan kayak ngeditnya itu juga bisa lebih cepat. Dan sebelum lanjut ke soal kamera yang nanti cukup banyak juga bedanya, ada satu fitur yang ini nggak dibahas Samsung ya pas acaranya, tapi ada di handphone ini. Ini tuh sebenarnya fiturnya sama kayak ada di iPhone, namanya visual lookup. Jadi seperti contoh kayak di galeri ini kita bisa tekan tahan sebentar di foto yang kita mau, tunggu sampai nanti ada respon di layar seperti ini, dan kalau udah gambar yang kita tap tadi udah terseleksi, bisa kita simpen dalam format PNG ya, misalnya buat dipakai stiker, buat desain atau apa. Bisa juga di copy paste ke aplikasi lain kayak Samsung Notes dan banyak lagi. Itu bener-bener sebenarnya fiturnya sangat ngebantu, tapi ya pemakaiannya mungkin ada yang bisa memaksimalkan, ada yang juga enggak. Sekarang baru deh kita cek ke bagian kamera.
Perbedaannya ini cukup banyak, jadi ya akan sedikit lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya. Yang utama udah pasti adalah resolusi yang naik jadi 200 megapiksel dibandingkan sebelumnya yang cuma 108 megapiksel. Habis itu setup di sekitar kamera sebenarnya masih sama, dia ada lensa ultra wide dan juga telephoto. Tapi begitu kita pindah ke kamera depan, ini ada sedikit perbedaan di mana kamera depannya resolusinya sedikit turun aja, nggak sedikit, lumayan banyak sebenarnya. Jadi kalau di S22 Ultra itu kan resolusinya dalam 40 megapiksel, sedangkan yang di baru ini diturunin jadi 12 megapiksel, tapi katanya dengan teknologi HDR yang baru, HDR yang baru. Habis itu, kalau kita lihat juga di Galaxy S23 Ultra, fitur Expert RAW sekarang udah terintegrasi di dalam aplikasi kamera. Di sini juga ada mode Astro yang sampai sekarang saya masih lumayan bingung untuk gimana cara maksimalinnya. Kemudian kita masuk ke bagian video. Galaxy S23 Ultra dia punya peningkatan dari segi stabilisasi. Dia ada video 8K yang bisa 30 fps dan croppingnya itu lebih lebar. Nah, soal cropping 8K ini juga nggak main-main. Bedanya kalau dibandingin itu jauh banget dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga menurut saya jadi fitur ini bisa lebih kepake gitu ke depannya, selain karena stabilisasi lensa yang lebih bagus, terus ada 30 fps yang saya juga pakai sehari-hari, plus cropping yang lebih lebar sehingga menurut saya bisa lebih kepake lagi. Satu lagi kita masuk ke bagian Pro Video. Ya, S22 Ultra juga sebenarnya punya Pro Video, cuma di S23 Ultra sekarang Samsung ngasih pengaturan setting manual untuk kamera depan ya, jadi nggak cuma kamera belakang doang, kamera depan pun bisa kita adjust, dan ini menurut saya menarik banget. So sekali lagi, ya menurut saya HP ini Galaxy S23 Ultra adalah handphone yang akan sangat cocok bagi kayak contohnya sebuah orang content creator yang bener-bener pingin memaksimalkan performa handphonenya, mulai dari kamera sampai pemrosesan yang cepat, semua dapat di sini. Nah, untuk sedikit perbandingan, ini adalah sampel dari Galaxy S23 Ultra dan Galaxy S22 Ultra. Jadi silahkan dibandingin aja antara foto dan juga video. Kalau dibilang perbedaan dari Galaxy S23 Ultra itu nggak terlalu signifikan dibandingkan yang versi sebelumnya, menurut saya sih sebenarnya nggak juga ya, karena seperti contoh dia punya chipset yang baru, dimana chipset ini nggak cuma bikin handphonenya lebih kencang secara keseluruhan, tapi juga memungkinkan Samsung untuk memaksimalkan hal lain seperti yaitu dia kamera 200 megapikselnya itu ya, walaupun nggak selalu dipakai, tapi ya di sini adalah salah satu impact dari chipset yang kencang. Kalau chipsetnya nggak kencang, nggak kayak gitu, saya yakin mereka pasti ngos-ngosan ini untuk ngeproses 200 megapiksel tadi. Yang baru aja itu ada butuh waktu setiap kita bisa ambil foto, apalagi kalau pakai chipset yang lebih lambat pasti bakal lebih lama lagi. Kesimpulannya, seberapa signifikan dan perbedaan dikasih Samsung lewat handphone barunya ini sebenarnya kalau menurut saya lebih ke bagaimana usernya tuh pengen pakai handphonenya. Kalau emang pengen lebih irit budget tapi mau performa yang bagus dari Samsung, mungkin pengen dapat software update yang panjang, sebenarnya Galaxy S22 Ultra itu masih sangat layak banget untuk dipertimbangkan buat dibeli atau mungkin dipertahankan bagi yang sudah menggunakan sekarang. Saya yakin HP ini masih enak ya dipakai bahkan sampai tahun-tahun ke depan. Sedangkan kalau emang pengen yang lebih maksimal dari segi foto, video, pemrosesan dan segala macamnya, ya menurut saya memang Galaxy S23 Ultra ini layak disebut sebagai yang terbaik dari Samsung saat ini. Tapi ya tetap mau beli atau enggak, upgrade atau enggak, pre-order atau enggak, itu balik lagi ke kebutuhan dan preferensi masing-masing. Tapi kalau kamu berminat, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah.
So, kayaknya itu dia sedikit perbandingan yang mungkin nggak singkat-singkat amat ya tentang Galaxy S23 Ultra dan Galaxy S22 Ultra. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.